Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani, NPM 2088201060 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan materi tentang mengajar dalam praktik. Mengajar dalam praktik memerlukan berbagai keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang bermakna untuk merangsang timbulnya aktivitas dalam belajar. Sebelum siswa memulai kegiatan mempelajari materi pembelajaran, guru perlu mengantarkan dengan suatu penjelasan. Adapun tujuan memberi penjelasan adalah kegiatan memberikan penjelasan hampir ada setiap pembelajaran. Tujuannya yaitu yang pertama, memberi pengertian kepada siswa. Yang kedua yaitu mengarahkan siswa berpikir logis, estetis, dan selaras dengan kaidah-kaidah moral. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan berpikir menggunakan hubungan sebab akibat. Yang keempat yaitu memberi bekal untuk mandiri dalam mengambil keputusan bagi diri sendiri, serta menanamkan keyakinan terhadap apa yang dipelajari. Yang kelima yaitu menuntun siswa kepada pengertian yang jelas dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua yaitu ada aspek-aspek yang diperlukan dalam penjelasan. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam memberikan penjelasan. Antara lain yaitu yang pertama, penjelasan hendaknya diberikan dengan isi yang jelas, menggunakan materi pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami. Materi pembelajaran yang sederhana dan menggunakan dan mudah dipahami, memberi arti yang jelas terhadap setiap istilah yang masih dianggap asing. Yang kedua yaitu memberi contoh atau ilustrasi terhadap konsep atau prinsip tertentu yang menjadi materi penjelasan agar penjelasan mudah dipahami dan menarik perhatian. Memberikan contoh ini dapat pula menggunakan alat bantu mengajar. Yang ketiga yaitu pergerakan tubuh ketika menjelaskan. Nah, anak-anak, bagaimana sih pergerakan tubuh ketika menjelaskan? Ketika sedang menjelaskan, guru perlu memperhatikan pergerakan atau pergantian posisi. Memperhatikan pergerakan suatu pergantian posisi tubuhnya di dalam kelas karena sangat penting dalam upaya memperhatikan perhatian siswa agar tetap terpusat pada materi pembelajaran yang sedang disajikan. Manfaatnya yaitu adalah menanamkan rasa dekat kepada siswa sambil memeriksa tingkah lakunya. Pergerakan guru ini bisa ke depan, ke belakang, samping, ke kiri, ke kanan. Sikap guru ketika belajar hendaknya dengan cara pertengahan antara langkah cepat dan langkah lambat, yaitu tenang, nyaman, dan tidak mengganggu perhatian siswa. Guru kadang-kadang berdiri atau kadang-kadang duduk. Gerak-gerik yang dilakukan anggota tubuh hendaknya disesuaikan dengan posisi tubuh. Pergerakan tubuh guru yang di dalam kelas antara lain ketika mengawasi seluruh kelas untuk mengetahui tingkah laku siswa. Pergerakan tubuh guru hendaknya perlahan-lahan dari belakang ke depan, tidak terlalu cepat karena dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi siswa. Pergerakan ini hendaknya berlangsung secara wajar, bebas, alamiah, dan tidak kikuk atau kaku, tidak dibuat-buat dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu tidak biasakan menjelaskan materi pembelajaran sambil menulis menghadap papan tulis. Hal ini menyebabkan kedekatan antara guru dan siswa tidak tercipta karena guru membelakangi siswa. Selain itu tidak terjadi kontak pandang mata yang menunjukkan keakraban guru. Yang ketiga yaitu tidak dibiasakan menjelaskan materi pembelajaran sambil menghapus papan tulis. Selain karena menjadikan kedekatan antara guru dan siswa tidak bisa memperhatikan perilaku siswa, juga tidak baik untuk kesehatan karena debu kapur tulis atau spidol yang sedang dihapus akan berhamburan dan terhisap oleh guru. Yang keempat yaitu tidak dibiasakan menjelaskan materi pembelajaran sambil berjalan mondar-mandir di depan, di belakang kelas, atau di lorong antara tempat duduk siswa. Mengajar dalam praktek selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan. Situasi proses pembelajaran memungkinkan untuk dapat mengembangkan rebasan atau mengeluarkan aspirasi, mempertanyakan atau tanya jawab baik siswa maupun guru. Bahkan
menguji suatu ide atau teori maupun praktek, penyelenggaraan sesuai dengan fakta atau penalaran. Hal ini dapat memungkinkan terbentuknya sikap ilmiah. Pertanyaan dapat merangsang timbulnya kegiatan belajar. Pada saat mengajukan pertanyaan, guru dapat berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanyaan diajukan secara singkat namun jelas dan berkenaan dengan suatu ide saja. Yang kedua yaitu mula-mula pertanyaan diajukan seluruh kelas, kemudian guru mempersilahkan salah seorang siswa untuk menjawab atau memberi kesempatan kepada siswa yang mau menjawabnya. Yang ketiga yaitu jawaban yang dikemukakan oleh seorang guru sebaiknya dilemparkan kembali kepada siswa lain. Guru hendaknya mendengar atau memperhatikan dengan baik jawaban yang diberikan oleh siswa. Yang kedua yaitu ada manfaat mengajukan pertanyaan. Apa sih manfaat dari mengajukan pertanyaan ini? Di antara manfaat mengajukan pertanyaan adalah yang pertama yaitu memperluas wawasan berpikir. Jika selalu menerima suatu ide atau teori tanpa mempertanyakan, maka pengetahuan terbatas pada apa yang dia diterima semata-mata. Yang kedua yaitu mengandung penguatan. Pada umumnya seorang siswa merasa puas jika ia mengetahui bahwa jawaban yang dikemukakan untuk menjawab pertanyaan guru disetujui, atau pertanyaan yang diajukan relevan dapat mengandung pembahasan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu memberi motivasi atau mendorong siswa untuk belajar lebih jauh. Dengan mengajukan pertanyaan mendorong siswa untuk selalu bersikap menerima suatu pendapat, ide, atau teori secara mentah. Yang ketiga yaitu ada cara guru mengajukan pertanyaan. Ada beberapa cara yang dapat guru lakukan ketika memberikan pertanyaan kepada siswa. Antara lain, itu bertanya dalam bentuk permintaan agar siswa mematuhi apa yang diucapkan guru. Misalnya, ketika suasana kelas sedang ribut, maka guru mengajukan pertanyaan dalam bentuk permintaan agar siswa diam. Pertanyaan tidak perlu dijawab oleh siswa dengan ucapan lagi, tetapi dengan perbuatan. Contoh, dapatkah kalian diam dan lenang agar suara ibu dapat terdengar oleh kalian semua? Yang kedua yaitu bertanya dalam bentuk menuntun atau memberikan tuntunan. Ketika siswa berpikir menjawab pertanyaan tersebut, guru biasanya memberikan sedikit pengantar lalu bertanya kepada siswa. Menjawabnya sesuai dengan mengantar tersebut. Contoh, salah satu hewan ternak adalah sapi. Coba sekarang berikan contohnya hewan ternak lainnya. Contohnya adalah gunung berapi. Yang masih aktif di Indonesia adalah gunung berapi Gunung Kulut dan Gunung Gede. Yang ketiga yaitu bertanya dalam bentuk mengarahkan siswa agar jawaban yang diungkapkan dapat dipahami dan dengan jelas. Jawaban siswa oleh guru tidak langsung dibenarkan atau disalahkan, tetapi dilemparkan kepada siswa lainnya untuk memberikan komentar atas jawaban tersebut. Baiklah, Ibu rasa itulah materi yang dapat Ibu jelaskan. Jadi, dari penyampaian materi di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar dalam praktik memerlukan keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang bermakna untuk merangsang timbulnya aktivitas dalam belajar. Sebelum siswa memulai kegiatan mempelajari materi pembelajaran, guru perlu mengantarkan dengan suatu penjelasan. Dari pembahasan di atas dapat simpulkan bahwa dalam proses mengajar dalam praktik sangat berperan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan hasil yang akan dicapai oleh guru dan peserta didik. Baiklah anak-anak, ada sedikit motivasi dari Ibu, yaitu jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Baiklah, itulah materi yang Ibu sampaikan. Kalau ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.